Banyak orang-orang di Alkitab itu mengalami kemurahan daripada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak gampang menyerah. Ya, padahal keadaan memaksa mereka untuk menyerah. Ya, seorang perempuan Sirofenesia yang datang kepada Yesus, dia berkata, "Guru, tolonglah anakku." Ya, Yesus berkata, "Tidak baik roti yang harus diberikan kepada anak-anak dilemparkan kepada anjing." Dengan kata lain kan Yesus mau bilang kalau wanita ini anjing karena dia orang Yunani. Ya, karena Injil disampaikan untuk orang Yahudi. Apakah wanita ini menyerah? Saudara, saya tahu yang namanya perempuan itu pekah, lebih condong dengan perasaan. Betul ya? Kalau laki-laki kan pikiran, otak. Kalau perempuan itu perasaan. Makanya ketika perasaannya tersakiti, dia benar-benar akan terluka loh. Ya, dan luka yang bahkan bertahun-tahun lamanya itu diingat. Kenapa? Karena cenderung merasa. Nah, saya yakin ketika wanita itu dikatain seperti itu, dia pasti merasa sakit dong. Dikatain anjing. Tapi yang luar biasa, wanita ini tidak menyerah, dia tekun. Kenapa? Karena anaknya membutuhkan kesembuhan. Maka dia tersungkur di hadapan Yesus dan dia berkata, "Benar, Guru. Anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan Yesus berkata, "Besar imanmu, Ibu. Pulanglah dan jadilah sesuai dengan imanmu karena anakmu sembuh." Dan anaknya mengalami kesembuhan. Kenapa demikian? Karena ibu ini bertekun. Karena ibu ini tidak gampang menyerah. Di sana ada 4 orang yang mengusung teman mereka yang lagi sakit lumpuh di atas sebuah tilam. Mereka mau bertemu dengan Yesus. Ya, mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Hari ini kita akan bawa teman kita kepada Yesus agar dia sembuh." Ini teman-teman yang begini baik ya, yang mau melihat kesembuhan daripada temannya. Ya, karena zaman sekarang banyak teman yang munafik. Ya, tersenyum di depan tetapi menikam dari belakang. Apalagi ketika saudara diberkati oleh Tuhan. Aduh, ya. Banyak teman-teman yang munafik, ya, maka ya berhati-hatilah dalam berteman, ya. Jangan terlalu sering menceritakan sukses saudara kepada orang lain, karena tidak semua orang senang dengan kemajuan yang terjadi. Ya, ceritakanlah suksesmu dengan orang yang ikut bahagia bersama dengan kamu, bukan dengan mereka yang menaruh iri hati dan kebencian terhadap semua, ya, kemajuanmu, karena itu terlalu berbahaya. Lebih baik diam-diam ya, sama seperti Yusuf ini kan terlalu sering bicara, akhirnya kakak-kakaknya menganiaya dia. Kenapa? Karena mereka iri hati dengan mimpi dan semua hal yang diterima oleh Yusuf. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara ketika mereka sampai di mana Yesus sementara berkhotbah? Mereka menemukan sebuah kenyataan bahwa tempat di mana Yesus berkhotbah itu banyak orangnya. Ya. Banyak orangnya dan mereka tidak bisa masuk pintu, penuh dengan sesak manusia, mau lewat jendela pun, apalagi saya tidak tahu apa di zaman itu rumah punya jendela atau tidak ya. Tapi mereka tidak punya jalan masuk, saudara-saudara. Ya. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Apakah mereka menyerah? Apakah mereka berkata, "Ya sudahlah, ini mungkin belum waktunya." Bahasa kita kan begitu, belum waktunya Tuhan. Kita mengalir saja sampai jauh. Ya, boleh-boleh saja mengalir saudara, tapi jangan sampai hanyut ya. Saudara tahu Anda apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka pikirkan dan lakukan itu tak terpikirkan oleh pembaca kitab Injil. Bayangkan mereka berkata, "Mari kita lubangi atap rumah ini." Melubangi atap rumah. Pertanyaannya, ini rumah siapa? Ya. Mungkin salah saudara mereka berkata, "Kalau kita lubang ini apa nanti?" Kata tuan rumah nih, bahaya nih, kita ini bisa dipidana nih karena bongkar rumah orang. Ya. Tetapi yang lain mungkin berkata, "Tidak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab." Ya, besar kemungkinan di antara mereka itu pasti ada orang kaya nih. Tetapi di dalam kekayaannya dia tidak bisa menyembuhkan temannya. Dan dia tahu cuma Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia katakan, "Tenanglah, kita bongkar saja atap rumah ini. Nanti segala macam kerugian saya yang ganti." Yesus lagi khotbah nih, tiba-tiba mulai berjatuhan dari atas kan remah-remah. Orang-orang mulai memandang, ada apa ini ya? Dan semua orang mungkin pada kaget. Kenapa? Karena tilam itu diturunkan dari atas dan orang sakit itu tepat ada di depan Yesus. Dan Alkitab mengatakan Yesus kaget dengan melihat iman mereka dan dia berkata, "Imanmu telah menyembuhkan saudara."
Ini yang Tuhan mau cari, orang yang bertekun, orang yang tidak gampang menyerah di dalam kehidupan ini, orang yang tidak terus-menerus menangisi dirinya sendiri, masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu kamar, kemudian dia mulai ada di sudut ruangan kamar dan mulai mengasihani diri sendiri sambil dia putar lagu, ku menangis membayangkan betapa ya. Jangan begitu saudara-saudara, ya. Jangan mengalay lebaikan masalahmu, ya. Jangan menjadi orang yang terus menangisi keadaanmu, kan tidak akan pernah ada sebuah perubahan ketika engkau menangisi keadaanmu. Seolah-olah ketika engkau meratapi keadaanmu akan ada sebuah perubahan, tidak ada. Ya. Mari hari ini bangkit dengan iman, kembali bertekun, ya. Engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah kehilangan banyak dalam hidup ini. Selama engkau tidak kehilangan Yesus, engkau masih baik-baik saja. Ya, hari yang terburuk sekalipun tidak akan pernah lebih daripada 24 jam. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Ya, selama saya masih memiliki Yesus, maka saya masih baik-baik saja. Ya, tidak selamanya hari itu baik, tetapi saya bisa menghadapi hari yang buruk dengan sikap yang baik, dengan ketekunan, dengan kesabaran, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika engkau menjalani hidupmu dengan cara yang seperti ini, maka saya sungguh percaya ada perkenanan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara yang percaya ketik amin.